Jenny Devitania. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Dalam sejarahnya, pengaturan yang dapat digunakan dalam mengatur tentang pengadaan tanah itu salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 atau Permendagri Nomor 15 Tahun 1975. Nah, di dalam Permendagri tersebut sendiri itu terdapat beberapa aspek untuk mempertimbangkan. Jadi bisa dikatakan di dalam Permendagri itu ada sebuah kalimat untuk mengingat, karena digunakan untuk mempertimbangkan atau menjelaskan bagaimana Permendagri tersebut dapat terbentuk dan dapat diterapkan. Salah satunya dalam mengingat tersebut itu dasar hukum yang digunakan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Yang kedua ada Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 dan yang ketiga Permendagri Nomor 5 Tahun 1975. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sendiri itu dapat digunakan sebagai latar belakang filosofis. Yang kedua, Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 itu bisa digunakan sebagai latar belakang sosiologis. Yang ketiga, Permendagri Nomor 5 Tahun 1975 itu dapat digunakan sebagai latar belakang yuridis. Nah, langsung saja dalam slide pertama PowerPoint menjelaskan tentang latar belakang filosofis. Yang pertama, dalam teorinya secara umum filosofis atau biasa disebut filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Jadi dalam teorinya sendiri, filosofis itu adalah sebuah cara pemikiran yang mana pemikiran tersebut digunakan sebagai konsep dasar. Nah, di dalam Permendagri Nomor 15 tersebut adanya suatu latar belakang atau konsep dasar yang mana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tersebut mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dapat digunakan dalam konsep menetapkan Permendagri. Mengapa hal tersebut dapat digunakan sebagai latar belakang filosofis? Karena pemerintah dan masyarakat dalam melakukan tata cara pembebasan tanah itu harus mengetahui konsep dasarnya. Apa yang mereka akan lakukan itu seyogyanya dapat menjadikan masyarakat Indonesia sendiri itu dapat mengatasi kehidupannya sendiri, termasuk perekonomiannya terutama yang bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan yang mempunyai fungsi amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dan salah satunya untuk menjadikan masyarakat yang adil dan makmur itu sendiri sesuai dengan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, sesuai dengan pembukaan alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka hal tersebut dapat digunakan sebagai konsep dasar agar terciptanya tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Selanjutnya ada latar belakang sosiologis. Dalam PPT slide kedua menjelaskan dalam teorinya secara umum, sosiologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Dan sosiologi secara ilmu hukum itu merupakan atau mempelajari gejala umum yang ada pada setiap interaksi manusia. Nah, mengingat Permendagri Nomor 5 Tahun 1972 yang mana dicantumkan dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 1975, maka dapat diambil sejarah atau latar belakang sosiologis yang mana agar pemerintah dan masyarakat itu terdapat sebuah interaksi. Nah, interaksi ini dapat diambil contoh bahwa pemerintah atau gubernur, bupati, wali kota, kepala daerah, dan kepala kecamatan itu dapat memberikan keputusan-keputusan tentang
tata cara pembebasan tanah. Apakah tanah dari masyarakat tersebut itu termasuk ke dalam hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan pembukaan tanah. Nah, sesudah pemerintah memberikan keputusan, maka keputusan tersebut itu disampaikan kepada masyarakat. Nah, untuk itu akan terjadi sebuah interaksi, yang mana interaksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai latar belakang sosiologis dalam pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang yuridis. Dalam teorinya sendiri menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Dalam isinya mengingat bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 menjadi salah satu latar belakang yuridis yang mana dapat digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum atau celah-celah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 yang dikeluarkan dan akhirnya muncul untuk menyempurnakan dan menjadi kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat. Dalam peraturan pembebasan tanah harus dapat mempertimbangkan apa saja ketentuan-ketentuan yang terdapat pada hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan. Sehingga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1900 Tahun 1975 tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1973. Berikut penjelasannya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal apa saja yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Yang pertama, ketentuan umum. Pada pasal 1 ini membahas tentang pembebasan tanah, panitia pembebasan tanah, harga umum setempat, dan bagaimana tanah-tanah itu mendapatkan ganti rugi. Yang kedua, pembebasan tanah untuk keperluan pemerintah. Dalam pasal 2, membahas bagaimana unsur-unsur yang terdiri dari susunan anggota panitia dari pembebasan tanah tersebut. Dan pasal 3, menjelaskan tugas-tugas dari anggota panitia pembebasan tanah. Yang ketiga, membahas tentang acara pembebasan tanah. Dalam pasal 4, membahas tentang instansi yang memerlukan tanah harus mempunyai surat permohonan terlebih dahulu kepada gubernur kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, dan disertai dengan keterangan yang tercantum dalam surat permohonan itu. Dan pada gambar situasi tanah tersebut harus diberikan batas tanah yang jelas dan lengkap. Pasal 5, setelah gubernur atau pejabat yang ditunjuk sudah menerima surat permohonan dari instansi yang bersangkutan, maka gubernur atau pejabat yang ditunjuk segera meneruskan kepada panitia pembebasan tanah tersebut. Pasal 6 membahas tentang ditetapkan misalnya ganti rugi, dan setelah adanya keputusan dari panitia pembebasan tanah atas penetapan ganti rugi tersebut disampaikan kepada instansi yang bersangkutan. Pasal 7 membahas tentang instansi dan pemegang hak atas tanah tersebut memberitahu kepada panitia tentang persetujuan atau penolakannya terhadap besar atau bentuknya ganti rugi. Pasal 8 membahas tentang bagaimana sikap yang diambil atas penolakan tersebut, dan gubernur dapat mengambil keputusan kepada panitia untuk mengambil jalan tengah. Pasal 9 membahas tentang pembayaran ganti rugi yang telah disepakati dan dibayar secara langsung oleh instansi. Pasal 10 membahas tentang setelah pembebasan tanah serta pembayaran ganti rugi selesai, maka instansi harus mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang. Yang keempat, pembebasan tanah untuk kepentingan swasta.
Pasal 11 membahas tentang asas yang mana untuk kepentingan swasta dan kewajiban sebagai pemerintah daerah. Yang kelima, biaya-biaya untuk panitia pembebasan tanah. Pasal 12 membahas tentang uang honorarium yang didapat oleh para anggota dan sekretaris. Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan pembebasan hak atas tanah kepada gubernur, kepala daerah, atau pejabat yang ditunjuk dengan menunjukkan maksud dan tujuan penggunaan tanahnya. Permohonan tersebut harus disertai dengan keterangan-keterangan tentang yang pertama, gambar tanahnya yang memuat jenis atau macam haknya, luas dan letaknya. Yang kedua, gambar situasi tanah. Yang ketiga, maksud dan tujuan pembebasan tanah dan penggunaan selanjutnya. Yang keempat, kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau fasilitas lain kepada yang berhak atas tanah, dengan catatan bahwa tanah-tanah yang akan dipergunakan oleh instansi yang bersangkutan juga harus diberi tanda-tanda yang jelas, serta pada gambar situasi tanah harus memuat semua keterangan yang diperlukan seperti tanda-tanda batas, jalan-jalan, saluran air, kuburan, bangunan-bangunan, atau tanaman-tanaman yang ada. Selanjutnya di pasal 5 menyatakan bahwa setelah menerima permohonan dari instansi yang bersangkutan, maka gubernur, kepala daerah, atau pejabat yang ditunjuk segera meneruskan permohonan tersebut kepada panitia pembebasan tanah untuk mengadakan penelitian terhadap data dan keterangan-keterangan. Jika dianggap perlu, panitia pembebasan tanah dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk melengkapi data atau keterangan seperti yang dimaksudkan sebelumnya. Selanjutnya, pada pasal 6 menyatakan bahwa panitia pembebasan tanah harus mengadakan musyawarah dengan para pemilik atau pemegang hak atas tanah berdasarkan harga umum setempat untuk penetapan mengenai besarnya biaya ganti rugi. Pelaksanaan pembebasan tanah harus dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Lalu, keputusan panitia pembebasan tanah mengenai besarnya ganti rugi tersebut disampaikan kepada instansi yang memerlukan tanah, para pemegang hak atas tanah, dan para anggota panitia yang turut mengambil keputusan. Selanjutnya pada pasal 7, setelah menerima keputusan, maka instansi dan para pemegang hak atas tanah yang bersangkutan memberitahukan kepada panitia pembebasan tanah tentang persetujuan atau penolakannya atas penentuan besar ganti rugi yang telah disepakati. Lalu pada pasal 9, jika telah tercapai kata sepakat mengenai besarnya ganti rugi, maka dilakukan pembayaran ganti rugi sejumlah yang telah disetujui bersama. Bersamaan dengan pembayaran ganti rugi itu, dilakukan pula penyerahan atau pelepasan hak atas tanahnya dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 4 orang anggota panitia pembebasan tanah, diantaranya kepala kecamatan dan kepala desa yang bersangkutan. Pada pasal 10, apabila pembebasan tanah beserta pemberian ganti rugi telah selesai dilaksanakan, maka instansi yang memerlukan tanah tersebut diharuskan mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972. Permohonan tersebut harus disertai dengan surat-surat bukti, pernyataan pelepasan hak, dan pembayaran ganti rugi. Kepala Subdirektorat Agraria Kabupaten atau Kodamdia harus menyelesaikan permohonan tersebut menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973. Mengenai pasal-pasal kontroversial, pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 ini tidak terdapat pasal-pasal kontroversial, karena dapat diketahui sendiri kontroversial itu berarti perdebatan. Nah, dalam peraturan ini, pembebasan tanah dilakukan dengan ganti rugi. Bahkan sebelum adanya ganti rugi, mereka juga melakukan musyawarah. Jadi mereka itu mencari kesepakatan di antara kedua belah pihak itu dengan cara musyawarah. Untuk ya seperti membahas besar kecilnya ganti rugi, kayak gitu. Jadi tidak menimbulkan perdebatan di antara kedua belah pihak. Dan tidak merugikan kedua belah pihak. Maka dari itu tidak terdapat pasal-pasal kontroversial pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 ini. Ya, saya Iva Karima Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Yang pertama, dampak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang tata cara pembebasan tanah dapat memberikan dan menentukan ganti rugi terhadap pembebasan tanah, yang mana itu tidak berdampak negatif, melainkan berdampak positif. Mengapa? Karena di antara kedua belah pihak itu tidak mengalami kerugian.
yang mana dalam hal ini kita dapat mengetahui pada pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Yang kedua, dalam menentukan ganti rugi, kedua belah pihak dapat menggunakan cara atau menerapkan asas musyawarah sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.